Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar anak bapak ya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bagaimana cara memeriksa kerusakan pada kopling ya. Nah, yang pertama pedal kopling. Nah, pedal kopling pemeriksaan di pedal kopling ini harus dilakukan ya, yaitu dengan menekan pedal kopling secara ringan dengan tangan dan melakukan pengukuran untuk menentukan apakah gerak beban ya berada dalam nilai standar. Nah, standar gerak beban pada pedal kopling ya, itu dapat dilihat ya pada buku manual. Nah, itu antara 15 sampai 25 mm. Yang kedua, memeriksa ketinggian pedal. Nah, jadi lakukan pengukuran ya untuk memastikan bahwa jarak dari permukaan atas bantalan pedal ke firewall ya, agar standar. Nah, tinggi pedal itu dari lantai kurang lebih 143,7 sampai 153,7 mm. Yang ketiga itu memeriksa master silinder. Periksa kebocoran ya pada sambungan pipa rem, reservoir. Periksa kebocoran seal sekunder. Nah, jadi harus kita cek apakah ada kebocoran atau tidak di master silinder. Yang keempat, periksa ketinggian minyak kopling. Nah, kalau minyaknya kurang maka bisa kita tambahkan. Kalau sudah cukup tidak perlu kita tambahkan. Kemudian release bearing ya, kita cek ya, kita putar menggunakan tangan, kemudian kita berikan tenaga aksial ya. Kalau putarannya kasar atau terasa ada tahanan maka sebaiknya diganti. Yang keenam, pegas diafragma. Nah, pegas diafragma ini diperiksa ya secara visual. Kita lihat apakah ada kotoran ya, luka bekas gesekan, terbakar atau tergores, atau ada retak. Jika ada luka bekas gesekan, kotoran atau ada terbakar ya, nah itu bisa kita bersihkan dengan kertas amplas yang halus. Jika kerusakannya parah ya sebaiknya diganti. Kemudian diukur keausan bekas gesekan release bearing tadi. Kedalamannya maksimal 0,6 mm dan lebarnya maksimal 5,0 mm. Nah, jika melebihi maka diganti. Yang ketujuh, memeriksa dengan SSI filler quick. Dengan bantuan SST filler quick, periksa kerataan permukaan ujung pegas diafragma atau ujung tuas pembebas, berapa selisihnya. Nah, yaitu maksimal 0,5 mm. Kalau lebih diganti. Kemudian pegasnya juga kita ukur ya menggunakan dial indikator, kemudian dan alat pemutar ya juga dapat dilakukan dengan mengukur ketidakrataan permukaan ujung pegas diafragma. Nah, untuk memudahkan pengukuran, pasang dial dengan magnetic base pada mesin ya. Nah, maksimal itu penyimpangannya 0,5 mm. Yang kesembilan, pegas penekan. Nah, kita periksa tegangan pegas penekan ini ya. Nah, karena pegas penekan ini sangat berpengaruh sekali untuk kekuatan kerja kopling, karena dia akan meneruskan putaran mesin. Semakin berat suatu kendaraan maka akan semakin kuat besar tegangan pegas penekan yang digunakan. Spesifikasi tegangan pegas
dapat dilihat ya pada buku manual kendaraan. Nah, kemudian yang ke-10 plat penekan. Nah, plat penekan ini harus diperiksa ya secara visual. Apakah ada kotoran atau bekas gesekan atau terbakar atau goresan atau retakan. Jika ada, maka itu bisa dibersihkan ya dengan kertas amplas yang halus. Jika kerusakannya parah, maka perbaiki menggunakan mesin bubut, atau jika tidak mungkin ya harus diganti dengan plat penekan yang baru. Kemudian lakukan pengukuran kerataan kopling ya dengan strike edge dengan filler gauge. Nah, ketidakrataannya itu maksimal 0,5 mm. Jika ketidakrataannya melebihi spesifikasi, retakan dengan menggunakan mesin bubut atau ganti dengan plat penekan yang baru. Nah, ini ya cara mengukurnya ya, kerataan. Nah, yang 11 plat kopling. Nah, kita periksa dengan visual ya, apakah ada kotoran, ada bekas gesekan atau terbakar, goresan atau retak. Nah, kalau ada, kita bersihkan dengan kertas amplas. Jika kerusakannya parah, maka harus diganti plat kopling baru. Nah, pemeriksaan dan pengukuran kendaraan paku keling. Nah, itu menggunakan jangka sorong. Batas kedalamannya adalah minimal 0,3 mm. Jika kedalamannya sudah melebihi spesifikasi, maka harus diganti kampas kopling. Ganti dengan plat kopling baru. Kemudian juga periksa keausan atau kerusakan alur-alur hub ya. Kaitan pasangan plat kopling dengan input sub transmisi ya. Plat kopling harus bergerak dengan mudah ya, tapi tidak longgar. Jika macet atau longgar, ganti dengan plat kopling baru. Nah, ini ya harus kita ukur berapa kedalamannya tadi. Nah, di sini tadi minimal 0,3 mm. Kemudian flywheel, periksa ya roda gila atau flywheel, diperiksa ya. Nah, itu menggunakan dial indikator, periksa run out plan kopling. Nah, itu tidak boleh melebihi 0,8 mm. Kalau lebih, ganti plat kopling dengan yang baru. Periksa secara visual dengan melihat apakah ada kotoran atau gesekan, goresan ya, retak. Jika ada kotoran atau gesekan ya, bekas terbakar, maka bersihkan dengan kertas amplas yang halus. Kalau kerusakannya parah, maka harus diganti. Periksa juga keausan gigi ring gear ya, dari keausan dan kerusakan. Periksa juga pilot bearingnya, putar bearing dan beri tenaga pada arah aksial ya. Jika putarannya kasar, terdapat kekocakan yang berlebih, maka harus diganti ya. Nah, mungkin itu ya bagaimana cara memeriksa kerusakan pada kopling. Nah, sampai di sini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.